Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dalam sebuah siklus kehidupan, yang namanya kematian itu adalah sebuah kepastian, sebuah keniscayaan. Bahkan di dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang bernafas pasti akan menemui kematian. Tapi bagaimana cara meninggalnya, baik atau buruk, bagaimana cara kembali ke keharibaan Tuhan, itu bisa jadi tergantung dengan amal perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup. Jika kita berbuat baik, insya Allah meninggalnya dengan cara yang baik. Kalau kita meninggal dengan baik, berarti bisa jadi amalnya baik. Nah, kisah ini berkisah tentang sebuah kisah aneh atau miris atau mistis terkait dengan penyelenggaraan jenazah orang yang dulunya terkenal karena kejahatannya. Seperti apa ceritanya? Mari kita ke cerita. Siapa yang tidak kenal dengan yang namanya Bang Renggan? Nama samaran. Seorang preman kampung yang sangat ditakuti, dengan postur badan yang tinggi besar, kulit gelap, tato yang ada di sekujur tubuh, dan bekas-bekas luka yang ada di tubuh dan wajahnya, sebagai saksi hidup bagaimana dia ini menjadi penguasa jalanan. Semua diselesaikan dengan otot, semua diselesaikan dengan perkelahian. Bang Renggan ini terkenal sebagai preman kampung dan sekaligus dikenal sebagai orang yang seringkali mengompas atau memalak pedagang-pedagang pasar. Entah itu pedagang baru, bahkan ketika kepepet pun anak-anak sekolah pun juga dipalak atau dimintai uang. Tidak sedikit orang yang menegur kepada Mas Renggan ini itu pulang dengan wajah yang babak belur, karena memang rumornya Mas Renggan ini kebal senjata, kemudian pandai berkelahi, dan sudah tak terhitung berurusan dengan pihak aparat kepolisian. Nah, pekerjaannya kalau tidak memalak ya mabok minuman keras atau mabok menghisap aroma lem. Salah satu korbannya yang pernah menjadi korban keberingasan Mas Renggan dengan dipalak itu adalah yang menjadi narasumber dari cerita ini. Sebutlah namanya Mas Abdul. Dulu ketika Mas Abdul masih sekolah, dia ada suatu keperluan untuk sekolah, maka meminta uang untuk membayar sekolah tersebut. Kalau tidak salah membayar uang praktikum. Nah, karena zaman tahun 90 itu kan anak-anak sekolah itu kan jarang sekali yang naik kendaraan pribadi. Yang paling sering adalah naik sepeda atau naik angkot. Nah, Mas Abdul ini ketika menunggu angkot dia menghitung uang untuk membayar praktikum. Ini kesalahan yang dia sesali, karena ketika angkotnya belum datang, Mas Abdul ini didatangi oleh Mas Renggan dan kemudian uangnya dirampas. Sudah itu dipukul pula ya sama Mas Renggan. Jadi ingatan masa lalu itu sangat-sangat membekas di ingatan Mas Abdul. Sudah tidak terhitung ya berapa berurusan dengan pihak aparat, keluar masuk penjara. Bahkan karena semakin keluar masuk penjara, maka namanya Bang Renggan ini semakin moncer, khususnya di lingkungan kejahatan di tempat di mana Mas Abdul ini tinggal. Tapi yang namanya kehidupan, orang semakin lama akan semakin menua dan orang semakin lama akan semakin kehilangan kekuatannya ya. Di penghujung tahun 90-an menjelang tahun 2000, ketika Mas Abdul ini sudah kurang lebih sudah kuliah semester akhir, itu
ada berita bahwa Mas Renggan ini pada pagi hari orang-orang beraktivitas itu ditemukan tidak berdaya di tepi jalan dengan sekujur tubuh yang penuh dengan luka-luka. Ada yang luka dari benda tumpul dan ada luka dari senjata tajam seperti dibacok atau ditusuk. Ya, karena masih awal tahun 2000 ya, akhir 90, di mana informasi tidak seperti saat ini, di mana tidak ada alat komunikasi yang canggih seperti saat ini, maka berita itu simpang siur. Ada yang mengatakan Mas Renggan ini dikeroyok oleh kelompok lawan karena rebutan penguasaan lahan di pasar. Ada yang mengatakan Mas Renggan ini diciduk oleh aparat tapi kemudian dia bisa melarikan diri. Ada yang mengatakan Mas Renggan ini berkelahi dengan penjaga keamanan di lokalisasi. Jadi intinya simpang siur. Kemudian oleh pihak keluarga, Mas Renggan yang ditemukan tidak berdaya karena masih bernafas, dibawalah ke klinik atau ke pusat kesehatan. Ya. Mas Renggan ini boleh dibilang masih bujangan walaupun umurnya sudah menjelang 50 ya. Tahun 2000 itu umurnya sudah 50-an. Pekerjaan setiap hari kan tadi ya, malak, minum, nodong, badannya kekar tapi sudah mulai melemah. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit dengan harapan nanti semakin sembuh atau semakin membaik, ternyata keadaan berbalik ya. Mas Renggan ini semakin lama keadaan di rumah sakit walaupun dilayani dengan kesehatan yang baik, dilayani dengan dokter-dokter yang baik, tapi ternyata semakin menurun bahkan sampai di titik di mana Mas Renggan ini mengalami suatu hal yang boleh dibilang di luar nalar, dan ini disaksikan oleh keluarga yang menunggu maupun oleh para medis yang ada di ruang tersebut. Jadi ada suatu ketika karena Mas Renggan ini kan sudah boleh dibilang terkapar tidak berdaya di tempat tidur rumah sakit ya, dipasang infus dan selang, sudah tidak bisa bergerak ya, bahkan untuk buang air pun menggunakan selang atau menggunakan kateter. Tapi ketika itu salah satu saudara yang menunggu itu terbangun, ini sekitar jam 2 pagi. Mas Renggan ini tiba-tiba terbangun dan dia seperti mengejang gitu ya, kemudian dia mengeluarkan suara-suara yang seperti orang yang kesakitan. Gitu. Yang namanya rumah sakit kalau malam hari kan walaupun mungkin ruangan dimatikan lampunya, dikurangi tapi tetap masih ada cahaya. Nah, ketika Mas Renggan ini seperti teriak-teriak kesakitan ya, karena mulutnya ada selang, saudara yang menunggu itu melihat seperti ada segumpal asap hitam itu yang menduduki atau berada di perutnya Mas Renggan ya. Mas Renggan ini bergerak-gerak mengejang, kepalanya geleng kanan geleng kiri sampai saudaranya memanggil medis, memanggil perawat. Setelah perawat datang, tetap mengejang, tetap seperti orang yang boleh dibilang orang yang kesakitan, orang yang menggelepar-gelepar, sampai akhirnya pelan-pelan Mas Renggan ini melemas dan kembali ke posisi semula yaitu tidur. Tapi alat kedokteran masih berfungsi dan dinyatakan masih hidup oleh medis. Karena diduga ada sesuatu yang mungkin infeksi, maka pagi itu juga oleh konsul dokter melalui perawat diberikan obat tambahan gitu ya. Nah, selama 3 malam seperti itu terus ya, dan itu kira-kira jam 2 jam 3 dini hari. Cerita ini didapat dari narasumber kita Mas Abdul, dari saudaranya yang menunggu Bang Renggan yang ada di rumah sakit ya. Selama 3 malam berturut-turut jam setengah 3 itu berteriak-teriak, menggelepar seperti kesakitan ya, mungkin seperti ayam yang habis dipotong gitu ya, menggelepar-gelepar dengan suara-suara yang seperti orang ngorok gitu. Dan anehnya tetap terlihat
ada semacam gumpalan asap hitam yang ada di perutnya Mas Renggan. Datang perawat, Mas Renggan lemas lagi, kemudian tidur. Malam ketiga seperti itu lagi, dan yang malam ketiga ini sampai lebih parah ya, sampai Mas Renggan ini benar-benar bisa nggak sekedar meracau, tapi benar-benar bisa berteriak, dan setelah itu dinyatakan meninggal dunia. Jadi 3 malam ini mungkin ada rasa sakratul maut yang sangat sakit, dan malam ketiga baru meninggal dunia. Nah, karena memang sudah dinyatakan secara medis meninggal dunia, maka pihak keluarga sebagaimana umumnya kan akan menyelenggarakan pemakaman ya. Ada yang memberi kabar kepada warga, ada yang mengurus izin penggunaan makam dan sebagainya. Nah, kebetulan pada waktu Mas Renggan ini meninggal itu jatuh pada hari libur. Jadi warga itu banyak yang di rumah, dan Mas Abdul ya sebagai saksi dan pernah sebagai korban pemalakan dari Mas Renggan itu sedang libur. Jadi ada info, kalau di bahasanya Mas Abdul itu ada sirkilir bahwa ada kematian, maka warga ini berbondong-bondong untuk kerja bakti untuk menyelenggarakan sebuah pemakaman. Walaupun ketika diberitakan yang meninggal adalah Mas Renggan, itu banyak warga yang ketika mendengar berita itu bukan mengucap innalillahi sebagaimana umumnya, malah banyak yang berkata alhamdulillah gitu ya. Ada yang berkata oh mati juga itu preman, mati juga itu penjahat. Jadi ada keluar kata-kata yang tidak baik lah untuk almarhum. Nah, Mas Hadi ini walaupun dia masih ada rasa sakit hati, karena dulu dia pernah dipalak zaman dia masih sekolah dulu, duitnya untuk praktikum ini dirampas ya. Jadi dia ini ya masih ada dendam, tapi mencoba untuk sebagai sesama warga, sesama muslim untuk menguburkan ya. Sesuai dengan adatnya di kampung tersebut, itu jenazah akan disemayamkan dulu di rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Ada warga yang bersama dengan tukang gali untuk menggali, dan Mas Renggan ini ada di rumahnya Mas Abdul ini ada di rumahnya almarhum Mas Renggan untuk membantu-bantu memasang tenda dan kursi. Ketika ada memasang tenda dan kursi tersebut, ada kehebohan itu ya, yaitu keranda yang harusnya dibawa dari penyimpanan di dekat masjid itu tiba-tiba keranda besi itu patah ya, benar-benar patah. Ini tidak ada benturan, tidak ada beban yang berat ketika diangkat oleh warga untuk dibawa ke rumah duka, itu tiba-tiba patah ya, seperti ada yang menggergaji. Patahannya rapih, tidak ada yang berkarat ya. Padahal ruangan terkunci dan kunci hanya dipegang oleh petugas masjid atau Pak Marbot. Tapi seperti biasa, sebelum lebih jauh kita ke cerita, Mitra Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan, dan subscribe akan membuat Mitra Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru. Mari kita lanjut. Nah, keanehan berikutnya itu adalah ketika para ibu-ibu ini menyiapkan makanan atau suguhan untuk warga yang kerja bakti, ini ada hal yang aneh, yaitu minuman atau air yang direbus untuk membuat kopi dan teh itu berjam-jam tidak mendidih ya. Ditambah kayu lagi, ini kan karena masih tahun 2000-an ya, awal-awal tahun 2000, jadi masih banyak menggunakan kayu untuk masak, ditambah kayu lagi, tidak mendidih gitu ya. Bapak-bapak yang tadi membawa keranda ini juga bingung, karena ada salah satu bagian dari keranda ini yang patah, artinya tidak bisa untuk membawa
jenazah gitu ya, patah. Nah, kemudian ada kabar lagi dari bapak-bapak yang menggali makam, itu makamnya belum selesai juga ya, karena setiap kali digali ini pasti gagal, entah itu longsor lagi, entah itu dicangkul tanahnya seolah-olah keras seperti permukaan besi ya, keanehan, benar-benar keanehan, benar-benar semua terjadi, padahal jenazah itu sudah meluncur dari rumah sakit ya, sudah dimandikan di sana. Menurut pihak keluarga, jenazah sudah dimandikan oleh pihak rumah sakit, sudah dikafani, sudah tinggal serah terima kepada keluarga untuk dimakamkan. Begitu ambulan dari rumah sakit itu datang ke rumah dan akan dipindah dari semacam kayak berangkar dari rumah sakit ke tempat untuk disemayamkan di rumah duka. Ini ada keanehan lagi ya. Jadi ketika tutup itu dibuka, mohon maaf ya, kain kafan dari Mas Renggan ini seperti mengecil, seperti menyusut gitu. Jadi seolah-olah jenazah ini seperti kurang bahan ya. Ada bagian-bagian tubuh yang masih kelihatan, tidak tertutup oleh kain kafan. Dan itu ketika akan diangkat itu kan baru didorong ya, baru didorong dari ambulan. Itu kan ada semacam kayak tempat tidur beroda. Ketika didorong itu masih bisa didorong, dibuka masih bisa kelihatan jenazah itu sudah seperti menggunakan kain kafan tapi kekecilan. Begitu akan dipindah menuju ke tempat yang akan disemayamkan, itu jenazah sangat-sangat berat ya, sangat berat. Dipikir pertama ada yang nyangkut gitu, setelah dicek memang tidak ada yang nyangkut dan itu sangat-sangat berat, bahkan 8 orang laki-laki pun tidak bisa mengangkat. Logikanya kalau orang dengan berat badan seperti Mas Renggan ya, katakanlah berat badan 80 kilo ya, 8 orang ini bisa ngangkat lah ya. Benar-benar membuat mereka ini benar-benar sampai berkeringat ya. Ada tambah orang lagi, mungkin 10 orang lebih baru bisa memindahkan dari halaman menuju ke ruang tamu. Itu seperti mereka ini habis berlari estafet berapa puluh kilometer karena sekujur tubuh ini penuh dengan keringat. Setelah jenazah bisa dipindahkan, pihak keluarga ini ingin menyempurnakan kain kafan Mas Renggan ini gitu ya. Bahkan ada ahli keluarga yang dengan sengaja ini seperti menyindir gitu. Ini petugasnya mungkin korupsi uang untuk kain kafan, maka kain kafannya kekecilan. Ada warga yang membeli kain kafan sesuai ukuran tinggi badan, sudah diukur di tempat pembelian, tapi anehnya ketika akan dipasangkan ulang itu tetap kekecilan. Sampai yang membeli tadi kena marah juga sama ahli keluarganya Mas Renggan gitu ya. Ini beli enggak bener ya, beli kain kafan kok enggak becus gitu. Beli yang kedua kali bahkan dilebihkan sekian belas senti, tetap seperti jenazah ini seperti kekecilan gitu ya, seperti kain kafan ini seperti kurang ukurannya, seperti kurang bahan. Nah, hari menjelang sore, semakin sore tapi kesiapan untuk memakamkan ini belum jadi-jadi gitu ya. Mulai dari suguhan yang enggak matang-matang, kemudian keranda yang patah, cari pinjaman keranda juga belum dapat. Biasanya pinjam dari RT sebelah atau dari kampung sebelah masih bisa, tapi ini enggak bisa gitu. Yang di pemakaman pun juga lubang itu belum siap, mulai dari lubang ini tanah kosong dicangkul terlalu keras seperti mencangkul permukaan besi, sampai yang ketika digali dia longsor lagi. Sampai menjelang kira-kira menjelang jam 5 atau jam 5 lebih ya, menjelang surup gitu ya. Menjelang surup ada, karena ahli keluarga ini sudah resah, sudah ingin segera memakamkan, maka mereka meminta tolong kepada orang yang dituakan secara agama lah ya, kita sebut saja Pak Ustadz, untuk minta tolong untuk mungkin didoakan ya. Kemudian Pak Ustadz ini berpidato ya, berpidato kepada warga yang ada di situ, karena memang yang melayat ini boleh dibilang
cuman sekedar formalitas bagi warga, datang pulang. Jadi yang benar-benar yang mengurusi itu hanya orang yang dibayar dan keluarga dekatnya Mas Renggan saja. Mas Abdul ya, Mas Abdul tadi ada di situ karena dia juga kebetulan ya dia dekat dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz memintakan maaf kepada warga, mungkin dulu ada yang pernah dipalak, ada yang pernah dimintai uang, ada mungkin dulu pernah juga mungkin dizalimi dengan cara yang lain, misalkan diintip, dicuri barangnya. Jadi mohon maaf, dimintakan maaf kepada para korban dari Mas Renggan ini. Nah, setelah dimintakan maaf ya, walaupun dengan terpaksa gitu ya, akhirnya ya Mas Abdul seperti berucap ya, bagaimana lagi, sudah masa lalu, walaupun saya masih sakit hati ya sudahlah ya, dia sudah mau pulang ke hadapan Allah. Nah, Mas Abdul ini memaafkan. Setelah Pak Ustadz ini berpidato dan kemudian berdoa yang diaminkan oleh para hadirin yang hadir yang cuma segelintir itu, kemudian mulailah bisa untuk diselenggarakan pemakaman ya, walaupun dengan kondisi kain kafan yang boleh dibilang kekecilan. Kemudian keranda ini diakali dengan menggunakan bambu ya, dan dipaku dan ditali gitu. Setelah bisa diamankan kerandanya, setelah dilakukan sholat jenazah dan sebagainya, jenazah ini dimasukkan ke dalam keranda dan diberangkatkan menuju ke pemakaman. Nah, itu walaupun mereka warga ini boleh dibilang ada hati yang dongkol, yang gerundel, para warga itu akhirnya merasa entah karena dari Pak Ustadz tadi itu banyak yang akhirnya menjelang pemakaman diberangkatkan datang ya. Tadinya cuma sedikit, sekarang menjadi banyak. Dibawalah menuju ke makam. Dan itu beratnya luar biasa ya. Bahkan boleh dibilang setiap 5 langkah ini mereka berhenti karena saking beratnya jenazah ini. Seperti membawa seolah-olah bukan manusia atau jenazah dengan berat 80 kilo, mungkin seperti membawa benda yang seperti 500 kilo atau apa gitu. Jadi seperti berat sekali. Sekitar menurut Mas Abdul ada sekitar 12 orang yang memanggul keranda ya. 4 di depan, 4 di belakang, kemudian ada dipanjangkan lagi 4 di kiri kanan. Jadi ada 12. Ketika sampai makam, ini ada info bahwa makam itu sudah siap, sudah tidak longsor. Pak Ustadz memastikan bahwa lubang tanah ini layak untuk dibuat pemakaman. Disaksikan oleh para warga walaupun sudah mulai surup maghrib gitu ya, masih layak untuk dipakai karena artinya itu tanah kedalaman cukup ya, kedalaman lebih dari 150 cm. Oke lah, cukup lah, karena memang para penggali kubur ini sudah kelelahan ya, dari tadi menggali nggak ada yang beres, mulai dari keras sekali, bebatuan, longsor dan sebagainya. Artinya ini sudah terakhir. Begitu dimasukkan, orang akan menyangka ini kurang panjang, tapi alhamdulillah jenazah bisa masuk ke dalam liang lahat dan diganjal dengan gelu gitu ya. Jadi ada petugas yang di dalam untuk mengganjal jenazah dengan gelu. Gelu adalah seperti bantal yang terbuat dari tanah liat supaya memposisikan jenazah tetap miring ya. Ketika para petugas pemakaman di dalam meletakkan gelu maupun mulai menutup kayu di liang lahat, itu masih kering, masih bersih. Ketika 3 atau 4 papan lagi menutup bagian dada dan kepala, itu tiba-tiba tercium bau busuk, dan itu dicium oleh semua pelayat ya, bahkan baunya ada membuat orang ini yang langsung muntah di tempat. Petugas pemakaman tadi melihat dari celah-celah papan kayu itu seperti ada cairan yang keluar dari lubang-lubang di samping makam. Ini lubang-lubang kecil yang ada di jenazah itu keluar seperti cairan, entah itu cairan air comberan atau cairan
dari septic tank yang bocor, intinya baunya sangat menyengat ya. Segera si petugas itu menutup papan, kemudian naik ke atas, dia muntah-muntah juga, dan segera diuruk dan untuk ditimpa atau ditimbun dengan tanah. Diberikan penanda atau batu nisan, didoakan, dan kemudian warga ini pulang ya. Karena tadi sempat ada bau, jadi ketika serangan bau pertama ini banyak warga yang muntah dan pergi tunggang langgang kabur dari pemakaman. Sampai akhir pemakaman ini hanya segelintir orang lagi yang ada di pemakaman, termasuk Mas Abdul Hadi tadi. Mas Abdul Hadi ini menunggu Pak Ustadz tadi ya, menunggu Pak Ustadz untuk pulang bersama, karena Mas Hadi ini masih menghormati Pak Ustadz. Ketika selesai didoakan oleh Pak Ustadz, ketika mereka tadi kan jalan kaki membawa keranda ya, ketika pulang menuju rumah, di ujung gerbang makam tiba-tiba tercium lagi bau, tapi bukan bau yang tidak enak, seperti bau belerang gitu, seperti bau belerang dan seperti ada bau terbakar, dan itu dicium atau disaksikan oleh orang yang mengikuti pemakaman sampai selesai ya. Salah satunya adalah Pak Ustadz, narasumber kita Mas Abdul Hadi, ahli keluarga dan tukang penggali kubur yang ada di situ. Jadi seperti bau belerang dan bau terbakar, tapi di tengok kanan kiri tidak ada hal-hal yang mencurigakan, seperti mungkin rumput liar yang terbakar, atau ini seperti bau terbakar ya, seperti benar-benar bau terbakar ya. Wallahu alam bisawab, seperti bau gosong, daging gosong. Jadi pesannya Mas Abdul Hadi sebagai narasumber maupun Mr. Zack adalah semua orang akan menemui kematian, tapi bisa jadi cara kita mati dan cara kita menemui Tuhan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita berbuat baik, beramal baik, insya Allah kita baik juga ya cara meninggalnya, dan kembali kepada Tuhan untuk mendapat ganjaran yang terbaik. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.